Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan bagi kita kembali untuk mempelajari agama yang mulia ini, di antara adalah tentang pendidikan atfal atau pendidikan anak, parenting sunnah, parenting nabawiyah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali pelajaran kita tentang asas tarbiyah Islamiyah. Dan ini mungkin bagian yang terakhir dari poin-poin yang insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan kita kali hari ini. Di antara asas tarbiyah Islamiyah yang paling penting juga adalah bahwa tarbiyah Islamiyah ini tarbiyah yang muwajihah lil khair atau muwajihah nahwal khair, mengarah pada kebaikan, menuju pada keperbaikan dan perbaikan, ya. Karena kita tahu ma'asyiral muslimin, Islam datang dan bahkan mengutus rasulnya, ya. Allah mengajak bicara pada rasulnya, berfirman langsung, ya, bahwasanya nabi ini diutus di tengah-tengah manusia untuk menebarkan rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus wahai engkau, wahai Rasulullah, ya, wahai Nabi, ya, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi, illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi semesta alam. Maka tidak ada kebaikan baik untuk individu ataupun masyarakat, ya, kecuali telah diajarkan. Bahkan pada setiap individunya untuk diajarkan untuk senantiasa beriltizam, berpegang teguh dengan akhlak yang mulia, menghiasi diri mereka dengan sifat-sifat yang indah, dan juga berusaha untuk bermuamalah kepada manusia dengan muamalah yang hasan. Karena sungguh agama ini agama muamalah, agama yang menganjurkan dan memerintahkan kepada pemeluknya untuk bermuamalah yang baik kepada orang lain, ya. Islam menganjurkan agar senantiasa kita melakukan kebaikan, dan kebaikan itu sesungguhnya terdapat di dalamnya kebahagiaan bagi seorang, kebahagiaan untuk dunianya dan akhiratnya, ya. Islam juga menjadikan umatnya untuk cinta kepada kebaikan, cinta kepada khair, hubbul khair. Bahkan khair ini untuk orang lain, karena ini adalah kesempurnaan iman seseorang. Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak berimpan salah seorang di antara kalian hingga mencintai untuk saudaranya sebagaimana untuk mencintai dirinya sendiri. Mencintai untuk saudaranya sebagaimana untuk dirinya sendiri, ya. Hubbul khair lil akharin, mencintai kebaikan untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Makanya menebarkan rahmat, kasih sayang, ya, kebaikan, dan selalu senantiasa berakhlak mulia, beramal baik, diajarkan adab-adab di sana kepada anak-anak kita, untuk dirinya, dan juga adab kepada orang lain, adab kepada orang tua, adab kepada yang lebih tua. Ini semua, ya, menunjukkan bahwa Islam adalah tarbiyah yang sangat sempurna, ya, tarbiyah yang sangat indah. Makanya ada juga perintah untuk mengajak pada perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, agar terjaga kebaikan di tengah-tengah masyarakat dan terselamatkannya jiwa, terselamatkannya nyawa, ya, harga diri seorang dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sebagaimana juga, ya, hal ini dipahami tentunya adalah
dipahami oleh salaf, ya, para sahabat dalam memahami al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kemudian yang kedelapan, ma'asyiral muslimin, dari asas tarbiyah Islam ini adalah tarbiyah mustamirrah, yaitu tarbiyah yang terus-menerus, kontinu, berkesinambungan. Tidak mandek cukup hanya pada anak-anak saja, remaja saja misalkan, atau masa dewasa saja. Tapi tarbiyah yang kontinu, berkesinambungan terus-menerus, berkelanjutan. Hatal mamat, sampai meninggalnya seorang. Ala maddil hayah. Jadi sampai sepanjang hidup seorang, selama hayat dikandung ke badan. Maka dia harus terus nantiasa belajar, ya, mempelajari din ini. Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim al-Muta'allim mengatakan, tariqu ta'allum annahu la udra li sahihil jismi wal aqli fi tarki talabil ilmi mahma kana umruh. Kata beliau bahwa metode belajar adalah tidak ada uzur bagi badan yang sehat, akal yang sehat. Tidak ada uzur untuk apa? Tidak ada uzur untuk meninggalkan ilmu, menuntut ilmu. Meninggalkan menuntut ilmu, ya, seberapapun usianya. Mahma kana umruhu. Seberapapun usianya. Ya, tidak ada uzur. Oleh karenanya seperti Imam Syafi'i pernah mengatakan, apabila ada seorang pemuda yang tidak atau enggan menuntut ilmu di masa mudanya, fakabir alaihi arba'an, maka takbir untuknya 4 kali. Jadi maksudnya takbir sholat jenazah, ya, karena dianggap orang-orang yang seperti ini generasi-generasi yang gagal, generasi yang sudah meninggal sebelum waktunya, ketika mereka di masa emas justru malah meninggalkan ta'allum atau talabul ilmi, ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah itu mustamirrah, terus menerus berkesinambungan, tidak terbatas dengan usia, ya, yang sudah dewasa misalkan kemudian cukup. Kita dapati di kampung-kampung, ma'asyiral muslimin, ini yang kadang sering keliru. Ketika masa kecil-kecil anak-anak mereka TPA, kemudian baca Quran atau taman pendidikan Al-Quran, ya, baca Quran dan seterusnya. Itu mereka ketika kecil saja, bahkan mungkin hanya sampai lulus SD. Ketika SMP sudah tidak lagi mereka membaca Quran, tidak lagi ada majlis-majlis membaca Quran, atau tidak ada lagi kelanjutannya, misalkan dengan membaca kitab-kitab taharah, fikih maksud saya, ataupun kitab-kitab berkelanjutan. Tidak ada, seolah-olah pendidikan agama mandek sampai hanya umur kelas 6 SD, kemudian SMP tidak ada. Masa remaja kosong dari belajar agama. Ini ada ketimpangan dan kekeliruan. Ya. Jadi seolah-olah, mereka semangat belajar, tapi hanya masa anak-anak saja. Adapun nanti setelah dewasa, sudah tidak lagi wajib belajar. Maka kita dapati kegagalan demi kegagalan yang kita lihat, ya, dalam pendidikan Islam di Indonesia ini, di negeri kita ini, adalah karena anggapan bahwa belajar itu hanya untuk anak-anak saja. Selebihnya tidak wajib. Bahkan seolah-olah belajar itu hanya untuk masalah baca Quran saja. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya tidak perlu belajar. Sementara ilmu dunia dikejar sampai gelar tertinggi, doktor dan seterusnya. Nah, ini adalah ketidakseimbangan, ya. Semangat belajar yang keliru di dalam menuntut ilmu. Seharusnya porsi besar justru diberikan dalam mempelajari agama, ya. Dan juga kemudian baru dunianya. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ya, para salaf kita ketika ditanya tentang sampai kapan menuntut ilmu, Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, ila mata tatlubul ilm? Lalu beliau mengatakan, hatta al-mamat insyaallah, sampai meninggal insyaallah. Demikian pula Abu Amr ibn al-Ala, ya, ketika ditanya, mata yuhsinu bil mar'i an yata'allam? Sampai kapan seorang dianggap baik, ya, dalam menuntut ilmu? Atau menuntut ilmu itu dianggap baik sampai kapan? Beliau mengatakan, madamatil hayah, selama hayat masih dikandung badan. Selama itulah dia belajar. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini meskipun orang sudah menikah,
sudah punya anak, ya, bahkan mungkin sudah punya cucu, maka dia harus senantiasa belajar tentang tarbiyah ini. Secara umum apalagi ya, tentang agama, tentang din ini. Secara khusus tentang pendidikan keluarga, pendidikan parenting, ya, dalam mendidik anak dan seterusnya. Ini harus dipelajari. Berapa banyak orang yang rumah tangganya carut marut, pendidikannya, anak-anaknya terbengkalai karena dia tidak belajar agama. Maka perbaiki sejak saat ini, ya, untuk dia terus memompa dirinya, memompa semangat dirinya untuk mempelajari din ini, mempelajari agama ini, ya, secara keumuman dan secara khusus tentang materi-materi tarbiyah, ya, tentang materi pendidikan. Karena dia selalu berurusan dengan mengurus anaknya, atau entah dia menjadi mertua, entah dia menjadi menantu atau yang lainnya. Dia dalam posisi-posisi ini semua, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang 9, asas tarbiyah Islamiyah, bahwa tarbiyah ini adalah tarbiyah yang mutadarrijah, yang bertahap. Selain tadi continue, juga harus bertahap, ya. Tidak mungkin diajarkan seluruhnya sekaligus, totalitas. Tidak mungkin kita ajarkan pada anak-anak kita tentang pendidikan yang seharusnya mereka terima kemudian seluruhnya di masa kanak-kanak mereka, tidak. Tetapi secara bertahap, sesuai dengan usia, sesuai dengan perkembangannya, ya, sesuai dengan kebutuhan untuk hidupnya. Tarbiyah secara bertahap ini itu menjadi asas dalam tarbiyah Islamiyah, menjadi poin yang paling penting, pokok yang penting, mengajarkan itu secara bertahap, baik dalam mendidik akidah ataupun akhlak, ya. Akhlak itu adalah sebuah ada di sana akhlak yang iktisab, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan pendidikan Islamiyah ini punya asas bahwa sesuai dengan tadarruj, bertahap, ya. Baik dari sisi akidah ataupun akhlak, ya. Kita lihat akidah juga harus diajarkan secara bertahap. Tidak mungkin sekaligus, ya. Mengenalkan Allah, mengenalkan tauhid dahulu kepada mereka, ya. Kemudian terus-menerus, kemudian tentang syirik, dan sampai akhirnya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari keharaman-keharaman. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, andai kan tadi Rasulullah SAW dalam mendakwahkan kepada para sahabat itu adalah ini haram, itu haram, tentu mereka tidak akan meninggalkan apa yang mereka kerjakan, yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka, ya. Namun karena Rasulullah mengajarkan akidah setahap demi setahap, ya, kemudian dengan kokohnya akidah, lalu kemudian baru diajarkan tentang halal haram, baru mereka meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa mereka kerjakan. Demikianlah, ya. Ada banyak orang yang kadang kalau belum akidahnya kokoh, akidahnya belum mantap, maka belum bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi rutinitas, yang menjadi kebiasaannya, yang menjadi hal-hal yang sudah lumrah baginya, apalagi sudah mendarah daging, sudah bertahun-tahun lamanya dia memahami bahwa ini boleh, ini tidak apa-apa, ini lumrah. Ini perlu tarbiyah, yang proses yang disebut dengan tasfiyah, pensucian dan pensucian terus-menerus, membersihkan segala keyakinan-keyakinan yang rusaknya. Demikian pula dalam akhlak. Karena akhlak itu ada dua hal, ya. Akhlak yang sifatnya gharizi, yang itu adalah bawaan dia sejak lahir, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada akhlak yang sifatnya iktisabi, yaitu usaha yang harus dia kerjakan. Maka dari akhlak yang iktisab ini berarti dilakukan secara bertahap. Innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu diraih dengan cara belajar, demikian pula lemah lembut diraih dengan cara berlatih lemah lembut, berlatih sabar. Demikian pula hal-hal yang lain, sifat-sifat akhlak-akhlak yang lainnya yang perlu butuh proses, ya. Senantiasa untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia terus dan terus, ya. Secara tadarruj, bertahap, ya, step by step, sampai seorang betul-betul bisa menjadi benar-benar pribadi yang akhlaknya baik, akidahnya benar, akidah yang sahihah, kemudian pula akhlaknya baik, ya. Ini butuh proses, ya. Makanya dalam Islam ada proses pengharaman khamr bertahap, ya. Dalam Islam kita kenal dalam syarat ini
Ada tadarruj juga dalam hal-hal lainnya, ya. Bertahap pula dalam penurunan syariat, menurunkan wahyu. Ini ada hikmah yang sangat agung agar kita juga mengajarkan kepada manusia, mendidik umat, ya, mendidik peserta didik, mendidik anak-anak kita, buah hati kita secara tadarruj bertahap, ya. Dari mulai dikenalkan mungkin, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala sebelum menulis dan seterusnya, ya. Dikenalkan tentang akidah yang benar, ditanamkan dan ditalkinkan syahadat la ilaha illallah dan juga maknanya, konsekuensinya, baru kemudian yang lainnya. Secara bertahap. Nah, hal ini yang perlu dipelajari. Dari yang paling penting kemudian yang penting. Ada fikih prioritas, mana yang harus didahulukan. Mendidik harus mengetahui. Orang tua harus mengetahui hal ini. Agar tidak salah di dalam memberikan suapan pendidikan, ilmu pendidikan. Ibaratnya ada bayi yang sekian bulan sampai 2 tahun, ada kemudian balita, ya, maksudnya 2 tahun sampai 5 tahun, kemudian seterusnya. Ada bertahap proses dalam memberikan makanan. Demikian pula dalam suapan ilmu, suapan pendidikan, tarbiyah yang benar, ya, sesuai dengan proses harus dilakukan. Ya. Tidak mungkin ibarat kata bayi diberikan makan nasi langsung, bayi yang baru lahir. Dia tidak akan mampu mengunyahnya, tidak akan mampu menelannya, ya. Demikianlah, ya. Ada di sana proses, ya, bertahap. Nah. Kemudian tarbiyah Islamiyah juga tarbiyah muhafizah mujaddidah. Bahwa tarbiyah ini adalah tarbiyah yang senantiasa terjaga. Asas dari tarbiyah ini senantiasa terjaga dan selalu diperbaharui sesuai dengan kondisi zaman dan tempat dimanapun, ya. Sehingga dalam tarbiyah Islamiyah ini selalu sesuai dengan zaman dan dimanapun, kapanpun, ya. Dan terjaga dari sisi orisinilnya, keorisinilitasnya, dari sisi keabsahannya terjaga, ya. Sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasul SAW, diajarkan kepada para sahabatnya, sahabat diajarkan kepada para tabi'in. Maka ini perlu digali keasliannya dan keasliannya, ya, agar kita senantiasa mengutamakan hal ini, mengajarkan para anak-anak kita juga sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, diajarkan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, yang Nabi telah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Summal ladzina yaluhunhum. Kemudian setelah mereka, itu para tabi'in. Summal ladzina yaluhunhum. Kemudian setelah mereka, yakni tabi'ut tabi'in. Dengan inilah, ya, Rasul SAW mengajarkan para sahabatnya, ya. Allah SWT telah menjadikan Islam agama yang terjaga karena agama wahyu minas sama, ya. Wahyu dari Allah SWT yang Allah turunkan dari langit untuk umat manusia. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan dzikra, ini Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Al-Quran tetap terjaga orisinalitasnya, keasliannya, keabsahannya, keautentikannya. Tidak ada yang mampu mengotak-atiknya, mengobok-oboknya. Demikian kalau kita selalu dalam tarbiyah ini juga masdarnya, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita merujuk senantiasa pada Al-Quran, Sunnah, maka akan terjaga keasliannya, senantiasa terjaga akan kebenarannya, ya. Karena kita merujuk pada sumber yang asli, sumber yang jernih, yang bersih, mata air yang indah, yang bersih, ya. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, bahwa tarbiyah Islamiyah ini tarbiyah insaniyah amaliyah. Asasnya dibangun di atas tarbiyah insaniyah amaliyah, tarbiyah kemanusiaan untuk semesta alam, ya. Jadi jauh dari yang namanya ta'assub, jauh dari yang namanya fanatik golongan individu tertentu, fanatik buta terhadap guru-guru tertentu, tidak, tetapi fanatik terhadap kebenaran, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berbeda-beda, bersuku-suku, bangsa, ya, untuk saling mengenal, saling memahami, ya. Perbedaan itu bukan untuk menjadikan saling fanatik, saling berbangga satu dengan yang lainnya, saling mengungguli, menganggap yang lain yang hina, lebih rendah.
La fadl baina ajam wal Arab. Nabi mengatakan tidak ada keutamaan antara orang ajam non Arab dengan Arab, atau sebaliknya, tidak ada keutamaan Arab di atas non Arab, ya. Keutamaan itu adalah berdasarkan takwa, ya. Dasarkan kemuliaan takwa. Maka ini yang dibangun. Maka orang-orang jahiliyah dahulu, kemudian ketika masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, menjadi para sahabat Nabi SAW, mereka itulah orang-orang yang kemudian orang-orang yang mulia. Nabi mengatakan, hiyarukum fil jahiliyah, hiyarukum fil Islam, idza faquhu. Orang-orang yang terbaik di zaman jahiliyah, mereka pula menjadi orang-orang terbaik di zaman Islam. Kapan? Idza faquhu. Itu apabila mereka faqih terhadap agamanya. Para ulama menerangkan, idza faquhu idza taqau. Itu apabila mereka bertakwa. Maka mereka menggabungkan antara kemuliaan takwa dan kemuliaan kedekatan dengan Rasulullah SAW, kemuliaan sahabat. Atau andaikan di antara mereka ada orang yang keturunan Nabi SAW, maka mereka menggabungkan antara keutamaan takwa dan keutamaan nasab. Fahada kana fadlan ala fadlin wa khairan ala khairin. Maka ini adalah keutamaan di atas keutamaan, kebaikan di atas kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Allah SWT berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah SWT adalah orang yang bertakwa. Maka tarbiyah Islamiyah ini bukan tarbiyah yang khusus hanya untuk para sahabat saja. Tarbiyah Islamiyah ini bukan hanya tarbiyah yang untuk khusus para tabi'in saja atau ulama-ulama terdahulu saja. Terbatas hanya untuk mereka, tidak. Tarbiyah ini senantiasa akan terus sesuai dengan zaman dan kapanpun, ya, dimanapun, dan akan terus, ya, berlaku bagi golongan apapun, ya, bagi umat manusia dimanapun berada, ya. Karena keutamaan di antara satu mereka dengan yang lainnya, golongan satu dengan dia adalah keutamaan dan kemuliaan takwa, bukan kemuliaan yang lainnya. Kemuliaan adalah karena kemuliaan takwa, ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, inilah beberapa asas dari tarbiyah Islamiyah yang kita sebutkan, ya, pada kesempatan kali hari ini, dan semoga bermanfaat dan berfaedah bagi kaum muslimin dan muslimat. Hada wallahu taala wa alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.